Halo, balik lagi bersama saya Titik Nia. Kali ini aku akan melakukan review tentang Inaura Express Smoothing atau bisa disebut One Step Smoothing. Mari kita buka dulu ya. Ini aku beli yang kemasan kecil, kemarin harganya sekitar 40 berapa ya, pokoknya nggak sampai 50.000. Ini aku ambil yang seri Resistant Hair. Ini sebenarnya sih untuk rambut yang keriting paling tinggi. Dia itu kan ada 3 macam, ada sensitif, ada normal, dan ada resisten. Aku ini pakai yang resisten. Ini ada 2, ini yang satu itu krimnya, dan satu itu penetral pH-nya. Oke, mari kita keluarkan dulu. Ini 130 ml ya isinya, dan dia itu hanya cukup untuk rambut yang tipis. Untungnya rambut klien aku ini tipis, jadi ini dia masih cukup. Kalau dipakai untuk yang tebal kayaknya nggak cukup deh. Nah, ini aku analisa rambut dulu. Dia itu sebenarnya sudah lurus, cuma ya gelombang-gelombang karena kebanyakan dikuncir. Sebenarnya dipakai normal itu bisa. Habis gitu aku keramas dulu dan aku keringkan 40% kering, dan habis gitu aku section seperti biasa. Aku bagi menjadi 3 bagian. Ini obatnya menurut aku nggak sesuai ekspektasiku ya. Ternyata itu obatnya itu lembut, nggak kayak yang cepuan besar itu, dan dia diaplikasikannya itu lumayan enak. Seperti biasa, aku mulainya dari bawah, dari tengkuk, dan diratakan semuanya. Hindari 1 cm di dekat kulit kepala agar tidak terjadi kerontokan. Dan dilanjutkan sampai benar-benar selesai. Usahakan krimnya merata ya. Dan jangan sampai ada krim-krim yang menumpuk. Ini aku sebenarnya pakai resisten ini kan aku beraninya karena dia rambutnya itu masih dalam keadaan normal. Dan aku sudah pengalaman, biasanya itu obat-obatnya itu nggak seberapa keras kalau gini. Makanya aku walaupun pakai seri yang paling tinggi, tapi tetap aja aku beraniin. Ini aku lanjut yang bagian depan, dan dilanjutkan sampai benar-benar selesai. Ini obatnya benar-benar lembut saat diapli ya. Kalau yang cepuan itu kok nggak lembut seperti ini. Setelah aplikasi selesai, ini aku diamkan selama 15 menit sesuai dengan panduannya itu, kan dia rambutnya masih normal. Dan saya lanjut cek. Dan ternyata ini ujungnya dia itu kok masih ada kayak nekuk gitu loh. Tapi aku lanjutin aja, nggak apa-apa lah. Kemungkinan dia karena rambut kering gitu aja. Dan aku smooth sampai selesai. Setelah proses smooth selesai, diamkan lagi sekitar 20 menit. Habis gitu dikeramas dengan menggunakan air sampai benar-benar bersih. Pada keramas ini aku agak kaget ya. Obatnya ini kan lembut, ternyata waktu dikeramas itu dia kok nggak bisa selembut
saat apli gitu loh. Kok rambutnya kok malah kempel, kayak kempel jadi satu gitu, nggak kayak obat-obat yang lain yang kalau dikeramas itu makin lembut gitu, enggak. Ini kok malah rasanya aneh gitu loh pada saat keramas. Oke, setelah selesai aku keringin sampai bener-bener kering 100%. Ini aku nggak pakai tambahan vitamin apa-apa ya. Aku ingin nyoba pakai Inaura One Step Smoothing ini soalnya. Kemudian aja. Dan ini aku waktu ngeringin ini juga ada banyak-banyak rambut yang nyangkut di tangan gitu loh. Lucunya itu kenapa obatnya itu lembut tapi kok masih ada yang nyangkut-nyangkut, padahal rambutnya juga normal. Ini setelah aku keramas tuh, yang bawahnya itu masih ada yang aku bilang tadi agak gelombang itu, tapi aku lanjutin aja. Setelah itu proses pencatokan. Biasa aku mulai dari atas telinga dulu, yang belakang aku jepit menggunakan jepit bebek dan ambilnya selapis demi selapis. Jangan lupa pakai tutup telinga dan waktunya toh arahnya sesuai dengan arah tumbuhnya rambut. Pengambilan setengah sentimeter. Nah, ini untuk bagian pangkalnya ini aku pelan-pelan dulu, aku nggak langsung bablas ke bagian ujung gitu, enggak. Jadi yang ujung itu aku pakai catokku yang satunya yaitu Iosun Tanita, yang atas ini aku pakai catok Hairison. Aku banyak ditanya sih, Mbak gimana sih catoknya matang? Kalau aku sih kan aku ulangi gitu sampai bener-bener nggak kembali keriting, terus yang bagian bawah itu baru pakai catok lain. Usahakan panasnya itu maksimal. Dan aku megangnya rambut pada saat pertama yang dekatnya pangkal itu aku pegang itu sesuai arahnya rambut. Nah itu kan pasti aku pegang kan. Terus untuk bagian yang bawah itu usahakan jangan ditarik banget, usahakan dia itu jalan dengan sendirinya dan suhunya jangan terlalu panas. Kalau panas-panas biasanya dia akan ngeriting kalau rambutnya itu nggak kuat. Nah ini nyatokku bagian atas aku aku otomatis nariknya ke atas. Terus untuk bagian bawahnya itu aku ngambil bawahnya lagi gitu. Nah itu aku arahkan ke atas, baru aku sampingin itu. Dan aku pegangin dulu pertamanya itu, baru aku catok berkali-kali dan aku arahkan ke samping. Habis gitu aku ganti catok lagi karena catokku yang Hairison itu jelek untuk bawahnya, makanya aku cari pakai 2 catok. Untuk nyatok poni ini kan ada bagian poni ya. Bagian poni itu usahakan arahno ke depan dulu, baru pada saat netral itu diarahkan ke nyamping. Jadi itu nanti poninya tetap nyamping dan dia itu nanti di depannya itu nggak ada lekuannya. Aku walaupun rambutnya dia itu nggak punya poni, untuk yang bagian depannya dahi itu tetap aku arahkan ke depan.
Dan untuk bagian atasnya poni itu juga, pokoknya bagian poni itu arano ke depan semuanya ya. Nah itu bisa dilihat cara aku nyatok poni. Soalnya kadang anak-anak itu kesusahan nyatok poni, dan dia mesti bilang, "Mbak, kok mesti ada kayak keriting gitu." Makanya ini pada kesempatan ini aku kasih tahu caranya yang seperti itu. Nah ini hasilnya setelah aku catok, dan ini sudah benar-benar matang. Ini terus dilanjutkan dengan pengaplikasian pH-nya, pH balance spray. Jadi ini diaplikasikan diaplikasikan selama 5 menit. Pokoknya harus merata semua, 70% basah. Nah ini aku kemarin itu kan, ini baru percobaan pertama, aku bingung ini sudah basah apa belum, sudah 70% apa belum gitu. Ternyata waktu diaplikasikan ini yang penting rata terus disisir gitu, kayaknya sudah basah. Tapi karena aku takut, jadinya itu aku kasih lagi sampai benar-benar basah. Sebenarnya ini kan di tulisannya itu jangan sampai menetes basahnya itu. Oke, dan dilanjutkan sampai selesai. Nah ini aku cek lagi ini kebasahannya ini, soalnya aku khawatir kalau nggak jadi, dan aku tambahin lagi. Nah setelah aku diamkan 5 menit, dilakukan pengeringan menggunakan blue. Ternyata setelah 5 menit itu di rambut itu malah kelihatan basah, nggak seperti saat apli tadi. Saat apli tadi itu kan nggak seberapa basah gitu loh. Dan dikeringkan. Dan ini adalah hasilnya setelah memakai pH balance. Nah ini hasilnya setelah pakai. Ini belum dikeramas ya, belum dikeramas yang menunggu 2 kali 24 jam, jadi aku belum bisa memastikan. Walaupun gini kayaknya pada saat nyatok tadi agak susah. Kelihatannya sih lembut ya, tapi menurut aku pegangannya itu kayaknya nggak seberapa enak gitu loh. Dia mudah nyangkut, nggak tahu kalau setelah dikeramas 3 hari, kan ini kan nggak pakai conditioner. Kalau pakai conditioner sih biasanya oke. Nah ini dia, bisa dilihat. Dan setelah dikeramas jarak 2 hari, aku dikirimin fotonya sama klien aku, dan aku tanya gimana rambutnya, masih bagus? Katanya bagus, masih bagus, cuman aku nggak bisa megang dia lembut apa enggak. Yang aku pertanyakan sih itu. Kalau bisa bagus sih oke aja. Oke, terima kasih sudah menonton video aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.